Ya, kita ketemu lagi di talk show Level Up bareng Entrepreneurs Organization Indonesia IS, IO Indonesia IS, dan senang setiap Senin saya ketemu teman-teman baru, teman-teman yang sangat inspiratif, sangat luar biasa dalam bisnis mereka masing-masing. Dan kali ini saya lagi-lagi juga ketemu dengan teman baru, tidak kenal maka tidak sayang. Makanya saya ingin mengajak Anda juga mengenal beliaunya, mengenal bisnisnya, dan nanti kita akan diskusi juga tentang bagaimana menghadapi tantangan dan kegagalan dalam bisnis. Tamu saya pagi ini adalah Pak Lawrence Karnadi, koreksi nama kalau saya salah menyebut Pak. Oh betul, Benar ya, betul. Pak Lawrence Karnadi, dan beliau memilih, memilih itu kan berarti ada lebih dari satu ya. Beliau memilih untuk diperkenalkan sebagai Direktur PT Das Kencana Prima. Yes. Pak Lawrence, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Ya. Senang bisa hadir, Pak Aldi. Terima kasih untuk sudah hadir di talk show Level Up. Tidak kenal maka tidak sayang. Pak Lawrence ini arek Surabaya ya? Oh asli. Asli Surabaya? Asli Surabaya. Oke, masih muda. Sebetulnya saya pengen manggil Mas Lawrence, tapi kok rasanya nggak hormat gitu ya. Iya, ya, saya panggil Pak aja kalau begitu ya. Ya, Pak Lawrence, PT Das Kencana Prima memang tidak terlalu familiar karena ini bukan produk yang consumer good gitu ya. Betul. Gitu betul. ya. Iya, iya. Bisa cerita sedikit selain ini, selain apa namanya PT Das Kencana Prima, Pak Lawrence ini bisnisnya apa saja sih Pak? Oke, bisnis saya yang sudah lama, yang dari awal itu yang distributor untuk chemical. Oh, chemical dia. Ya, aromatic chemical. Jadi kalau dan itu masih ada sampai sekarang? masih Oke, masih. Jadi kita distributor tunggal untuk satu brand chemical, aromatic chemical dari Eropa. Itu. Dan itu marketnya untuk apa? Konsumennya? Semua yang berproduksi untuk kebutuhan rumah tangga yang wangi. Oh, jadi bisa juga untuk apa yang sekarang ramai itu aromaterapi kayak gitu-gitu itu. Oh. Parfum, betul. Parfum juga bisa? Iya, kosmetik. Kosmetik juga bisa. Betul. Oke. Iya. Tapi ini apa nama PT-nya? PT-nya Multisari Indo Prima. Multisari Indo Prima. Iya. Oke, itu yang pertama. Wah, ini dia. Yang kedua, kebetulan beberapa tahun lalu saya diberi kesempatan untuk develop pergudangan. Ya, kita ada pergudangan di daerah Diorejo. Diorejo. Betul. Seluas berapa arealnya Pak Lawrence? Kalau sampai sekarang dari awal mungkin sekitar 18 hektaran sudah. Oke, itu berarti kalau misalnya pergudangan begitu bisa jadi berapa unit? Banyak sih yang kemarin Ribuan ya? Oh no. Enggak ya? Enggak, kita paling kemarin sekitar 100-150 unit. Oh iya, karena gudangnya memang butuh areal yang luas juga ya. Betul. Meskipun ngelihat 18 hektarnya gede banget. Betul. Ya. Tapi kalau dipakai unit-unit gitu ada 100 sampai 150 unit 150 kemarin. unit. Ya. Dan semuanya ada terisi sekarang. Yang tahap pertama kita sudah terisi semua. Oh ini masih relatif baru ya? 2014 yang tahap pertama, semuanya sudah sold out. Sudah. Gitu ya. Ya sekarang lagi bangun yang kedua. Iya, lagi pengembangan yang kedua. Itu berapa unit yang kedua ini? Kita kemarin launch sudah selesai sekitar 30 unit. 30 unit. Iya. Sudah mulai dipasarkan. Sudah. Oke. Ya, sukses untuk pergudangannya. Sukses juga untuk aroma terapinya. Ya. Makasih. Kemudian yang terakhir ini. Iya. Briquette ini ya. Briquette, betul. Kalau yang ini saya sempat browsing. Briquette untuk apa ini, Pak? Briquette ini mainnya itu untuk barbecue kalau di luar negeri. Untuk di luar negeri barbecue. Jadi ini ekspor? Ekspor, 100% ekspor. Oh iya? Iya. Jadi nggak ada market dalam negeri yang pakai? Nggak ada. Oh makanya saya bingung ini pakai apa ya kalau dipakai bakar sate ya kelarangan. Iya. Oke. Oh 100% ekspor. Iya, Timur Tengah sama Turki, Yunani itu banyak mereka pakai. Iya. Bahan bakunya apa? Ini serbuk kelapa ya? Serbuk kayu. Kayu, kalau kita. Kayu ya, kayu. Betul. Dan itu dimanfaatkan begitu. Betul. Jadi limbahnya serbuk kayu dari pabrik-pabrik penggergajian itu kita
beli, kita olah untuk jadi briket ini. Karena briket sendiri itu bahan bakunya macam-macam, ada yang batu bara, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau briket itu yang paling sederhana orang banyak tahu itu dari batok kelapa. Batok kelapa. Betul. Oke. Yang dari batu bara ada juga toh ya? Kalau batu bara enggak ada, Pak. Jadi batu bara itu dia langsung diolah jadi batu bara untuk dipakai di apa itu namanya? Boiler. namanya istilahnya briket juga bukan ya? Bukan. bukan. Kalau briket itu harus namanya briket itu harus di Dimampatkan oven kan. dulu. Oh, di oven ya. Iya. Dipadatkan. Di oven supaya kering. Jadi otomatis jadi padat. Oh, kering otomatis padat. Iya. Gitu. Nah, kalau yang briket ini mulai tahun berapa, Pak Mike? Pak Lawrence. Oh, kalau briket 2020. 2020. Betul. Oke. Sejak awal memang marketnya ini 100% ekspor. 100% ekspor. Oke. Dan pasarnya udah sampai ke Timur Tengah. Terus Betul. Eropa juga. Eropa ada. Turki, Yunani kita. Gitu. Ya, kadang-kadang saya ini kepo. Kalau saya ini kan penyiar ya. Cuman tugasnya enteng-entengan gini. Nah, kalau misalnya pengusaha terus bisnisnya banyak itu ya, sahabat Merkuri ya. Ngatur waktunya gimana, Pak? Ngatur waktu, ya. Bagaimanapun kan tetap ada orang-orang kunci, saya tahu. Betul. Gitu. Tapi kan tetap decision maker-nya itu kan pasti topnya gitu loh. Nah, itu ngatur waktunya gimana? 3 aja gimana ngatur waktunya? Apa kayak ini ya, kayak bercandaan gitu ya, kalau punya istri 3 hari Senin Selasa di sini, bukan? Gimana Pak Lawrence? Ya. Jadi apa yang Pak Aldi bilang itu tadi seperti punya istri 3 itu Senin Selasa, sebetulnya ya mirip sih. Mirip ya, tapi istri yang asli 1 loh. Oh, 1. Soalnya melok ya. Iya. Ya. Ya, sebetulnya kita ya kalau punya beberapa kesibukan Usaha yang gitu memang ya. harus dispesialkan gitu ya, kita harus disiplin waktu ya, ngatur waktunya. Jadi kalau seperti biasa saya kalau setiap Rabu pagi itu sudah pasti seharian saya ke yang briket ini. Oh iya. Iya. Kalau yang briket di mana Pak? Di Ringin Anom. Di Ringin Anom. Iya, Deket di Reorejo juga ya? Iya, betul. Dekat sama pergudangannya? Kira-kira 25 menit lah kalau iya, ini nggak kira-kira deket-deket mungkin banget sekitar ya. 10 kiloan. Kalau yang distributor tuh kantornya di mana? Di Rungkut Industri. Di Rungkut Industri. Oh, itu perlu gudang gede juga ya. Ya. Someday akan dipindah ke Reorejo, punya sendiri atau tetap di sana kayaknya hokinya di sana gitu? Rasanya tetap di sana. Rasanya tetap di sana Iya. ya. Tapi udah punya sendiri ya. Sudah punya sendiri. Oh, aman kalau sudah punya sendiri. Ya, saya keponya banyak ya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biar orang makin kenal ya. Betul. Sama Pak Lawrence juga. Nah, kalau yang di yang di terakhir itu di briket itu hari Rebo. Itu terus pasti ke sana. Pasti ke sana. Nah, Senin Selasanya di mana? Ya di kantor Rungkut ya, karena kantornya yang untuk mainnya itu memang di Rungkut saya. Oke. Gitu. Jadi kantor pusatnya Rungkut ya. Betul. Untuk semua bisnis dikendalikan dari sana. Betul. Tapi khusus kalau hari Rebo mesti ke pabrik. Betul. Pabriknya di ini juga di Beringin Anom itu. Betul, di Ringin Anom. Oke. Baik, kita akan segera meminta kalau fatwa rasanya gimana ya. Kita berdiskusi saja dengan beliaunya yang sudah cukup makan asam garam, padahal umur masih muda ya Pak ya. Relatif, Pak. Relatif ya. Iya. Maksudnya relatif gimana? Lo dibandingkan siapa, Pak? Oh iya. Dibandingkan anaknya ya pasti sudah gede bang orang tua. Tapi kalau dibandingkan papa ya. Betul. Ya, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sahabat Merkuri, sahabat UMKM juga karena tadi saya cerita spill singkat ke Pak Mike lagi. Kok saya salah Mike terus saya ke Pak Lawrence kalau kita ada inkubator bisnis untuk teman-teman UMKM, saya sudah share, silakan untuk Anda bertanya-tanya karena topiknya ini umum ya, berlaku untuk siapapun bagaimana menghadapi tantangan dan juga kegagalan dalam bisnis. Ini kan ketika kami menyodorkan judul ini Pak Lawrence, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Wah ini susah, wah ini sudah biasa karena saya juga pebisnis, seperti apa Pak? Pertama kali saya dapat
topik tentang tantangan dan kegagalan ini, saya langsung teringat bahwa kita kan baru aja kena COVID. COVID, Ya. Nah, itu sudah pasti banyak yang mendapat tantangan dan banyak yang mengalami kegagalan. Iya, 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 iya. Jadi ya itu memang sangat sangat mengena ya topik ini. Apalagi kalau yang lagi merasakan kemarin pas COVID usahanya harus tutup, atau berhenti. Betul, itu sangat relate sekali. Jadi ya saya rasa ini Mercury pas banget ini bawa topik ini. Dan Iya. dan memang tantangan ke depan tidak tambah gampang, Itu dia. tambah berat. Itu dia. Iya, Iya. Kalau apa namanya, kita bicara di internalnya dulu, internal bisnis. Ada holdingnya, ada namanya nggak, Pak? Oh, Holding? udah ada. Masing-masing Masing-masing, gitu iya, Oke, kalau di holdingnya Pak Lawrence ini, bagaimana ketika COVID, mana yang kena atau enggak, semuanya puji Tuhan nggak ada yang terkendala, semuanya aman-aman saja. Gimana Pak kalau boleh belajar dari Pak Lawrence? Kalau COVID pasti Aromaterapi pasti jalan terus ya? Enggak juga? ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya, Pak. Jadi kan bagaimanapun orang-orang juga pemakaian untuk kosmetik yang biasanya dipakai ke pesta kan berkurang. Oh iya, karena nggak ada Nggak ada acara-acara. kegiatan kan, Iya, ngapain di rumah mereka make upan gitu ya, pasti pengaruh itu. Kalau pergudangan sudah pasti terasa karena kan ya memang bisnis semua memelan ya, melambat. Jadi ya orang ndak investasi di gudang. Kalau di pergudangannya Pak Lawrence itu ini ya, apa namanya, bentuknya sewa ya, bukan beli ya? Beli, Pak. Oh beli? Iya, kita hanya jual, putus? ndak sewa. Oke. Cuman pengelolaan untuk lingkungannya tetap under perusahaan. Apa namanya Pak kalau yang di itu? Kalau yang pergudangan PT Driorejo Kencana Permai. Oke, masih tetap di bawah di Driorejo Kencana Permai untuk Betul, pengelolaannya, estate-nya, iya. estate-nya. Iya. Oke, iya. Jadi itu kalau itu pasti kena ya. Pasti. Tapi nggak sampai berdarah-darah. Itu ketika itu lagi bangun nggak? Kebetulan waktu itu memang lagi bangun. Yang kedua ya, tahap dua ya. Iya, lagi bangun, tapi ya karena ada COVID ya kita kurangin ya. Jadi kita bikin agak lebih panjang penyelesaian pembangunannya. Dan ya mau ndak mau ya kita harus bersiasat untuk menghemat biaya. Iya. Itu. Sempat ada pengurangan karyawan juga ketika COVID itu. Untungnya enggak. Untungnya sampai enggak Untungnya ya. enggak. Oke. Kalau yang briket, sorry, saya kepotong tadi. Yang briketnya gimana ketika COVID kemarin? Wah, itu paling berat. Paling Jadi berat ya? Karena baru mulai juga ya Pak ya? betul. Di saat bayi baru lahir sudah kena flu, kena angin, kena hujan. Jadi itu PR ya buat yang masih bayi ini. Itu. Jadi sempat berhenti total produksinya? Kalau berhenti total itu karena waktu itu kita juga mau perbaikan. Jadi ya bersamaan dengan itu saya liburkan, mungkin waktu itu sempat off 2 bulan. 2 bulan Iya. full. Full. Tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Tapi tidak ada PHK-an ya. Tidak Artinya ada, Nanti tidak ada. begitu selesai 2 bulan langsung ini kembali. Yes, betul. Berarti memang 2 bulan tidak ada aktivitas apa-apa juga lumayan berat ya. Wah, lumayan, Pak. Lumayan berat, Pak. Iya. Karena kan meskipun tidak sebesar kalau operasional, ada biaya listrik, ada biaya ini itu segala macam gitu ya. Betul. Manpower juga kan untuk security dan segala macamnya kan. Betul. Jalan terus. Betul, Pak. Iya. Pak Lawrence, kalau bicara soal COVID itu kan artinya gini, buat kita masih dalam tanda petik lebih mudah buat pebisnis, buat para pelaku usaha gitu ya. Karena kita bisa beralibi, wong kabeh ngalami ya sudah. Ya apalagi, mau apa lagi gitu ya. Dibandingkan dengan kegagalan, tantangan dan kegagalan yang muncul dari internal begitu loh. Nah, memang berbeda ya Pak ya, menurut Anda? Kalau dibilang secara prinsip pasti ada perbedaan ya. Tapi kalau kita mau lihat bahwa satu tantangan atau kegagalan di usaha itu kan selalu dipengaruhi 2 hal, eksternal sama internal. Kalau eksternal itu ya sebetulnya mirip-mirip sama COVID.
Berarti kan sesuatu yang di luar kita. Contoh COVID, Iya. regulasi pemerintah, Iya. entah mungkin nanti kurs atau perang lah, apapun itu ya. Itu kan pasti mempengaruhi ya. Yang sifatnya di luar ya, yang Betul. eksternal gitu ya. Oke, oke. Itu kan memang di luar kendali kita. Nah, tapi kalau kita ngomong yang internal itu ya ndak usah COVID pun ya kita pasti harus menghadapi hal-hal yang internal ya. Internal pasti sudah banyak yang tahu lah, mulai dari karyawan, persaingan di market itu, terus apalagi paling ya ini paling kalau produksi ya produksinya banyak yang nggak memenuhi standar, itu internal pasti kita hadapin lah semua. Ya, ya, ya. Oke. Nanti kita perdalam ya apa namanya hal-hal apa saja yang kemudian menjadi tantangan dan hambatan dalam berbisnis, masih bersama narasumber. Tapi kita break dulu, Pak Lawrence, kita ke iklan dulu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali talk show kita hari ini ya, talk show Level Up bersama Entrepreneurs Organization Indonesia East, teman-teman dari IO Indonesia East, dan tamu kita adalah Direktur PT Das Kencana Prima, Pak Lawrence Karnadi. Topik kita menghadapi tantangan dan kegagalan dalam bisnis. Silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing, monggo, by phone boleh, nelpon langsung. Dan kalau Anda ingin menyaksikan, menonton apa yang terjadi di studio, bisa ya. Seperti yang saya sudah share tadi di grup teman-teman UMKM melalui streaming website www.mercuryfm.id. Silakan. Kalau mau nelpon di 0315620096, 5679696, atau juga melalui WhatsApp boleh di 08173000096. Kalau Anda lagi repot, mudah-mudahan saya bisa mewakili Anda untuk bertanya-tanya banyak hal ke narasumber. Ya, silakan. Tadi kita sudah sempat bahas-bahas singkat, tapi sebelum saya kembali ke topik, saya ingin nanya apa yang lagi hit di IO Indonesia East, Pak Lawrence? Nah, Kegiatan-kegiatan barangkali yang mau di-spill karena ini kan masih sifatnya terbuka ya. Entrepreneurs Organization ini masih boleh membuka kalau ada yang mau mendaftar begitu? oh ya, boleh. Masih Ya, meskipun tetap nanti mereka punya ini ya, punya kriteria tertentu. kriteria betul. tertentu. Gimana? Boleh. Kalau IO ya kita kan organisasi learning ya. Nah, learning ini kalau kita ini pengusaha, artinya justru di saat kita ini banyak dengan segala kesibukan dan tantangannya, itu malah harus sering belajar. Iya. Karena ya sekarang ini kan perkembangan kan jauh lebih cepat Betul. berubah Betul. daripada dulu. Jadi kalau tidak belajar itu ketinggalannya tambah jauh. Nah, itu. Jadi ya IO ini organisasi yang fokusnya itu di learning. Terus kita juga punya banyak kegiatan yang sifatnya kita juga beberapa tahun lalu yang COVID itu kita pernah ngadakan vaksinasi untuk masyarakat Surabaya itu. ada ya? Kerjasama CSR kayak sama begitu ya? organisasi, saya lupa waktu itu Apindo atau Kadin, sorry. Oh, sama Kadin. Sama Surabaya, Kadin. Jawa Timur ya? Surabaya. Oh, Surabaya. Ya. Mas Andi ya? Ya. Mas Ali Afandi ya? Ya, Oke. betul. Oke. Terus apa namanya? Ini kan banyak yang pengen tahu apa sih manfaatnya gitu. Kalau secara pribadi Pak Lawrence tadi sih sudah sempat disampaikan bahwa ini tempat untuk learning gitu ya. Kadang-kadang kita perlu sharing-sharing untuk saling membuka pengalaman, mendapatkan pengalaman baru. Tapi manfaat lebih jauhnya dengan bergabung di IO cukup banyak. Oh, banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Jadi saya join IO 2020. 2020. Ya, di saat COVID saya join. Pertama saya juga karena waktu itu COVID jadi online semua kegiatannya. Tapi setelah beberapa waktu saya join IO dan banyak hal yang saya dapat sih. Jadi ya seperti yang kita alamin lah sebagai pengusaha. Kadang kalau
kita itu ndak pernah belajar sesuatu yang di luar kita, ketemu orang yang punya ngalamin tantangan yang mirip dengan kita tapi mereka juga sudah melewati gitu ya. Kita itu seperti apa ya, kata dalam panci itu ya, Iya, tempurung itu ya. tempurung. Jadi padahal di luar sana itu banyak hal yang bisa kita belajar dari teman. Satu atau kedua, bahkan kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang benar, tapi kadang kan kita ini merasa bahwa apa yang kita lakukan ini benar apa tidak ya, kok rasanya tidak ada hasilnya gitu ya. Nah, tapi dengan kita punya teman yang satu visi, apalagi saya seperti di IO itu, akhirnya saya nafas untuk bertahannya, untuk melakukan itu lebih panjang karena saya tahu teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Gitu. Jadi secara tidak langsung ini menjadi supporting system ya. Iya, Untuk betul. meneguhkan iman gitu. Nah, itu dia. Iya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke laptop kita. Yang pertanyaan pertama saya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengetahui dulu deh kegagalan bisnis itu yang kayaknya mulai terlihat itu apakah selalu harus diawali dengan omset yang turun atau diawali dengan pengalaman Pak Lawrence seperti apa Pak untuk bisa kita ini kok bisnisku ini kok rasanya kok, nah sebagai pebisnis kan kita bisa merasakan itu, gimana Pak? Salah satu indikator pasti penjualan menurun itu sudah pasti ya. Artinya itu indikator yang paling gampang. Paling gampang. Ya. Tapi sebetulnya sebelum sampai omset turun atau penjualan menurun itu sebetulnya ada beberapa indikator yang bisa kita lihat sebetulnya. Apalagi kalau kita di dalam perusahaan tersebut. Yang paling gampang adalah kita harus lihat manpower kita ya, SDM. Karena SDM itulah yang ngedrive, yang mendorong untuk segala sistem yang ada di perusahaan kita. Larinya juga ke penjualan, mungkin gudang, produksi gitu ya. Jadi SDM itu yang menurut saya yang indikator pertama yang paling kita bisa lihat. Kalau orang-orang di dalam perusahaan kita itu isinya itu bertengkar melulu, terus disiplinnya rendah, sering terlambat, terus keluar masuk, itu harus kita benahin dulu. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Indikator pertama pasti orang. Kedua ya produk kita sendiri ya. Kalau kita produksi mungkin UMKM ya kita juga harus tahu bahwa produk kita ini oke atau enggak sih. Ya. Kalau kita tahu bahwa produk kita ini sebetulnya enggak oke, tapi ya sudahlah. Yang penting kita jualan dulu lah. Nanti kan sambil jalan gitu ya. Nanti kita perbaikin kemudian lah. Ya itu kan juga namanya dalam tanda kutip agak membohongin orang ya. Iya. Nah, bahkan mungkin membohongi diri sendiri Pak. Nah, betul sekali Pak. Betul. Itu yang akhirnya juga akan membuat satu kegagalan akan lebih dekat dan akan lebih nyata. Itu. Jadi dua hal itu sih yang kalau menurut saya yang paling awal kita bisa ketahui ya. Iya. Kalau kemudian kita boleh belajar dari Pak Lawrence dulu ketika memutuskan ini kayaknya mungkin kita karena yang diangkat kan soal briket ya. Briket ini kayaknya bagus untuk pasar ekspor gitu ya. Nah, keputusan untuk menentukan briket itu dulu kalau pengen tahu prosesnya seperti apa Pak waktu itu? Kok sampai pada itu kok enggak bisnis yang biasa-biasa aja gitu misalnya. Oke, berarti briket ini bisnis yang tidak biasa ya Pak ya? Iya. Artinya secara umum begitu paham. Bagi orang yang ini kan pertanyaannya awam ini. Betul. Iya. Jadi briket waktu itu karena usaha saya yang Multisari kan impor Pak. Dan belajar dari pengalaman kan selalu struggling berjuangnya itu kan dengan kurs. Saya impor itu pakai dalam US dollar, saya jual dalam rupiah kan, yang mana kan kurs dolar menguat terus terhadap rupiah. Iya. Jadi berat. Gitu ya. Sepanjang sejarah ini tidak pernah menang. Jadi saya berpikir, wah kalau saya balik saya ekspor kan gantian saya bisa menang. Yang betul itu ya? Iya. Yang dipikirkan. Iya. Pertama kali saya cari bisnis yang saya mau
cari lawannya impor. Harus ekspor. Harus ekspor. Nah, terus saya cari-cari, ada teman, dia bilang bahwa dia ada teman lagi yang bisnisnya itu briket. Oh. Terus saya ini pengen tahu, briket. Terus akhirnya saya cari tahu, ternyata dari sisa-sisa kan, karena serbuk kayu kan. Oh, ini menarik juga ya, karena dari sisa saya bisa olah. Ya Allah. Ya, itu satu. Yang kedua, saya berpikir ini sisa dari pabrik-pabrik kayu, pemotongan kayu, yang penggergajian yang suplai ke pabrik-pabrik furniture. Berarti kalau motong kayunya banyak, berarti bisnis furniture naik. Nah, berarti kan saya mendoakan orang lain juga ini. Bisnis orang lain harus sukses, sehingga supaya bahan bakunya banyak. Nah, jadi saya berpikir ini juga bagus ya bisnis ini ya. Nah, dua itu sih yang mendasarin. Sampai hari ini untuk bahan baku tidak pernah kesulitan, Pak? Oh, sempat kesulitan, Pak. 2 tahun lalu karena COVID kan, Amerika kan juga setelah COVID hampir selesai kan, Eropa, Amerika kan secara ekonomi kan turun. Jadi ekspor furniture dan turunannya itu turun, Pak. Turun juga. Ya, jadi sisa serbuk kayunya juga susah waktu itu. Dan memang tidak ada substitusi ya, tetap harus pakai serbuk ini ya, sampai hari ini kan tetap itu ya. Betul, Pak, tidak ada substitusinya. Nggak ada substitusinya. Iya. Oke. Jadi ide bisa muncul dari itu loh. Dendam sama ini impor terus, aku ini harus ekspor ini karena guyonan ini kan seperti itu ya. Betul. Ya. Iya, oke. Baik. Kemudian kalau kita harus melakukan identifikasi faktor-faktornya lebih banyak internal atau eksternal, seperti apa Pak? Ini masukan Pak Lawrence. Oh, terhadap tantangan dan kegagalan. Tantangan dan kegagalan itu. Sebetulnya yang perlu kita perhatikan itu ya tetap ya, eksternal tetap harus kita perhatikan ya. Artinya kalau kita mau pergi, contohnya ya, pergi keluar rumah gitu, kalau sudah mendung, berarti kan kita harus siap-siap ya. Nah, meskipun belum tentu hujan. Ya. Nah, itu seperti halnya kita eksternal faktor. Itu artinya ya kita sebagai pengusaha sekelas UMKM pun kita harus lihat regulasi ke depan atau keadaan ekonomi di Indonesia seperti apalah secara umum. Tapi jujur sih menurut saya yang paling besar adalah internal. Karena internal ini itu sesuatu yang bisa kita kontrol kan, Pak. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi ya kalau ya supaya mudahnya saya beri contoh kasus kalau kita punya UMKM gitu ya. UMKM itu kan sekarang ini kan lagi tren yang namanya, kalau kita ngomong kosmetik ya, maklun ya. Jadi saya influencer gitu, follower saya 200.000 gitu. Saya tak bikin parfum atau saya bikin sabun gitu ya. Tapi saya enggak punya ilmunya. Jadi saya datang ke pabrik maklun, saya bilang mau bikin begini-begini. Nah, itu langkah yang sangat tepat kalau saya bilang. Jadi kalau kita ini sebagai UMKM baru mulai, sumber kita terbatas, ya kita harus berpikir kekuatan kita di mana. Kalaupun kita ini ternyata bisa kerjasama dengan orang, artinya dalam hal ini contoh yang tadi itu adalah maklun ya. Jadi produksinya kasihkan ke orang. Nah, kita enggak pusing, pokoknya kita mau seperti ini gitu ya. Nah, kita fokus di branding dan penjualannya. Pemasarannya. Iya. Begitu pula sebaliknya. Kalau kebetulan punya ilmu di maklun, jadi akhirnya bisa bikin pabrik kosmetik kecil-kecilan gitu ya. Ya kita harus menerima orderan-orderan orang-orang yang tadi itu influencer-influencer anak muda yang pengen punya brand, produk sendiri. Nah, itu yang kita harus tangkap mereka untuk mereka pesen di kita, buat di kita. Nah, jadi langkah awal kita pertama ya harus berpintar-pintar ya. Ya, kalau internal itu kita balik lagi ke kita bagaimana kita mengidentifikasi dan kemudian mencoba menggali akar permasalahannya. Kalau internal itu karena itu adalah ada di ring kita sendiri gitu ya, itu mungkin akan lebih mudah untuk kita bisa tahu mencari solusinya begitu ya. Kalau yang eksternal katakanlah kayak COVID gitu, apa Pak yang harus dilakukan pengusaha ketika ada faktor-faktor
eksternal yang kemudian mempengaruhi bisnis menjadi tidak berjalan baik-baik saja begitu? Ya, kalau faktor eksternal ini memang tidak semudah faktor internal. Jadi secara umum kalau bisnis Ya. yang pertama ya kita harus berhitung biaya ya Pak. Jadi biaya yang nggak perlu ya kita kurangin lah. Artinya kalau orang itu harus ikat pinggangnya harus dikencangkan gitu ya. Nah itu. Yang kedua ya sebisa mungkin sih kalau pengalaman saya ngurangin biaya itu enggak mengurangi karyawan kalau saya. Karena mereka apalagi kalau Covid kemarin ya itu kasihan sekali sih. Ya. Ya saya sih waktu itu bertahan untuk bagaimana caranya enggak Sampai lay off melakukan ya. melayoff orang gitu. Betul. Terus yang ketiga ya kita harus kreatif, Pak. Produk kita ini kan artinya selama ini misal kita ini jualan misalkan keripik gitu ya. Selama ini kita titipkan di supermarket gitu ya, masuk ke supermarket ABC. Mungkin ke depan begitu ada eksternal faktor yang mengganggu supermarket, akhirnya mungkin tidak banyak orang yang bisa ke supermarket lagi seperti Covid kemarin. Ya kita kan harus masuk ke online. Ke online. Artinya kita sebagai pengusaha ya harus kreatif untuk cari channel penjualan kita. Itu. Iya. Artinya nggak benar juga kalau kemudian ya gimana lagi, wong semua orang menjalani, artinya pasrah seperti itu juga bukan solusi begitu ya Pak ya. Betul Pak. Karena pengusaha itu memang tuntutannya ya harus selalu kreatif. Kreatif Pak. Gitu ya. Betul, kreatif sama kalau bahasa simpelnya kalau Inggris itu agile Pak, lincah Pak. Ya. Agile. Itu. Iya Pak. Lawrence juga lincah dong ya. Oh harus Pak. Harus ya. Iya Pak. Iya. Kalau enggak lincah mungkin sekarang juga nasibnya ya berdarah-darah juga. Juga. Apalagi harus menghidupi berapa? Dari 3 perusahaan itu total karyawannya total hire ini human resource-nya berapa orang? Kalau total Ribuan ya? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Paling mungkin sekitar 200 mungkin cuma. 200 iya, ya. cuma 200. Oke. Yang paling gede yang di pabrik briket? Yang briket Pak. Karena itu kan padat karya ya. Padat karya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan banyak ilmu. Saya pastikan banyak hal yang menarik yang sudah narasumber sampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi saya masih punya satu sesi Pak Lawrence, kita break dulu ya. Siap. Kita ke iklan dulu. Ya, kita lanjutkan terus dan saya masih membuka kesempatan untuk kalau Anda nanya-nanya, tapi mudah-mudahan saya bisa sekali lagi menjadi menjadi kepanjangan tangan dari keingintahuan Anda tentang bagaimana sih kemudian menghadapi tantangan dan kegagalan dalam bisnis. Bolehkah saya menyebut bahwa tantangan dan kegagalan dalam bisnis itu sesuatu yang pasti akan dialami oleh semua pebisnis, Pak Lawrence? Pastinya ya Pak. Pastinya. Iya, karena kalau belajar dari pengalaman saya, kalau bisnis kita itu mau berkembang, waktunya naik kelas gitu ya, bisnis itu kan selalu ada fase. Ada fasenya, betul. Kalau mau fase naik kelas itu pasti ada tantangan dulu, Pak. Seperti kita sekolah. Selalu ya? Iya, Pak. Artinya kalau kita bisa melewati tantangan tersebut ya kita naik kelas. Itu. Kalau boleh belajar dari Lawrence Carnady, apa yang waktu itu bisa diceritakan sebagai, wah saya dulu itu kalau nggak bisa melewati ini nggak ada di posisi sekarang. Apa Pak? Oke, kita ambil contoh yang briket aja ya. Jadi pada waktu itu sempat 2 bulan yang tadi saya bilang COVID. Off itu ya. Selain COVID, salah satunya adalah produksi saya juga nggak membaik karena kan baru ya? Baru serbuk kayunya waktu itu juga supply-nya masih on off tersendat-sendat. Iya, jadi kita punya strategi untuk nyoba komposisi serbuknya yang tidak ideal karena adanya itu. Jadi akhirnya waktu itu saya putuskan daripada kita ini keluar biaya yang besar terus, tapi di sisi lain juga support bahan baku, eksternal faktornya juga tidak mendukung. Jadi pada waktu itu saya putuskan untuk off dulu 2 bulan. Tapi pada waktu itu kita bukannya off itu diam aja. Beberapa orang penting di produksi saya waktu itu saya suruh masuk untuk bersama-sama sama tim sama saya waktu itu kita
bikin komposisi perbaikan produksi secara internal skala kecil. Sehingga pada saat nanti semuanya membaik, itu kita sudah lebih siap. Jadi pada waktu itu salah satu tantangannya adalah ya dalam waktu cukup singkat saya harus punya cara dalam waktu itu kasusnya ya kita harus punya komposisi produk yang oke gitu lah ya, stabil gitu, termasuk mesin-mesinnya waktu itu. Artinya waktu itu juga produk masih perlu pembenahan di sana sini gitu ya. Betul sekali. Oke, dan itulah keniscayaan yang kalau misalnya saya bilang pertanyaan saya adalah ketika kita sudah tahu mapping yang kita lakukan itu sudah tahu sumber-sumber penyebab tantangan muncul kemungkinan kegagalan muncul itu yang kemudian harus kita lakukan adalah ya tadi itu ya sebelum ini menjadi lebih besar gitu ya. Betul, Pak. Harus segera di ini. Atasin, betul. Ya, kalau misalnya kemudian ada bisnis yang ya kita pakai yang sekarang aja yang sudah cukup lama terus kemudian jadi turun akhirnya tutup. Itu menurut Pak Lawrence lebih karena apa Pak kalau kita boleh belajar dari beliau tanpa menyebut nama ya kita tahu lah ya. Paham. Kalau analisa saya ya Pak ya. Jadi dua hal sih kalau saya lihat. Satu, kemungkinan yang bersangkutan itu tidak mengikuti perubahan, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Karena market ini apalagi sejak COVID ini ternyata perubahannya yang dulunya itu berubah mungkin butuh waktu 5-7 tahun, sekarang 3 tahun sudah berubah. Behaviornya masyarakat konsumen gitu. juga iya, gitu Pak. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti banyak hal yang di dalam operasional itu seharusnya diperbaiki tapi tidak diperbaiki, Pak. Itu seperti bocor halus gitu ya Pak ya. Seperti bocor halus. Iya, jadi kalau bocor halus kalau ban itu kalau bocor halusnya Tempo kita bisa dapat info-info A1 yang luar biasa. Kalau ini bocor halusnya perusahaan ya. Nah, beda lagi gitu ya. betul. Jadi kalau bocor halus ya seperti ban kalau dipakai lama-lama ya enggak bisa jalan, Pak. Iya, betul. Itu. Jadi bocor halus itu yang kita sebagai pengusaha harus cermati. Karena sometimes bocor halus tidak kelihatan, Pak. Kalau kita lihatnya selalu yang makro aja. Tahu-tahu udah jeglek gitu aja ya. Nah, itu dia, Pak. Betul. Nah, sekarang juga kalau misalnya kita bicara soal tantangan dan kegagalan dalam bisnis itu, kalau kecenderungan orang untuk berbelanja secara online itu juga membuat toko-toko offline itu jadi harus bermetamorfosa seperti apa Pak Lawrence kalau dari sudut pandang Anda? Karena kan ini banyak ya, ini melanjutkan yang tadi itu, banyak kan ya yang tiba-tiba ini tutup, nanti sampai ini tutup karena seperti apa? Apakah itu juga karena bocor halus yang terlambat diantisipasi atau karena apa? Dan harus seperti apa? Dan harus bagaimana begitu? Kalau yang tadi Pak Aldi bilang itu ya mau ndak mau ya kita harus ngikutin ya Pak ya. Artinya kita mungkin punya toko offline, tapi gimana kita bertahan di tengah semua serba online ya kita harus juga masuk ke dunia online-nya Pak. Karena kan kita sebagai pemilik toko, dalam ini toko ya, toko itu kan secara nama kan sudah dikenal Pak. Iya. Berarti kan masyarakat yang dulunya mungkin terbiasa beli offline, yang bersangkutan datang ke toko, sekarang dia bisa beli online, tapi di online pun ada nama toko kita. Nah, itu kan juga sesuatu yang intinya kita mengikuti perubahan. Karena masyarakat, anak-anak muda itu kan semua bermula hanya dengan satu jari di handphone. Iya, hanya dengan satu jari, betul. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya ya kalau saya melihat ya harus kreatif Pak. Artinya banyak space yang di toko kita kan nganggur kan Pak. Kalau kita masuk online itu kan ya buat apa tempatnya besar. Ya mungkin bisa dicoba di pivot misalkan tempat kita bisa sewakan Pak. Kafe kan banyak Pak. Yang berjamuran kan. Apalagi kalau toko kita lokasinya lumayan strategis kan, lumayan buat disewakan dan mengundang traffic kan. Ya, itulah yang kita harus lakukan Pak.
Iya, kalau iya, kalau iya, iya. toko. Jadi memang kreativitas itu penting ya Pak Mike ya, Pak Lawrence ya, Betul. untuk apa mengatasi masalah, tantangan dan ini ya Betul. kegagalan dalam bisnis. Nah, kalau misalnya apa? Kalau misalnya sudah terlanjur terjadi seperti itu, maka apa yang mau nggak mau ya harus restart bisnisnya, atau tidak perlu harus restart, atau seperti apa kalau misalnya ternyata kegagalannya terlambat diantisipasi, sudah terlanjur ini kayaknya tinggal sedikit lagi sudah masuk jurang gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha? Kalau sudah terlambat, jadi sebetulnya kalau pebisnis ya Pak ya, itu tidak ada kata terlambat Pak. Gak ada kata terlambat ya? Tidak ada Pak. Bahasanya Jadi, bukan terlambat ya? Iya, jadi sekecil apapun berarti kan masih ada peluang Pak. Ya. Cuman bedanya ya kita harus lebih cepat bergerak. Artinya contoh kalau kasusnya toko tadi sudah terlanjur gitu ya Pak ya. Kalau dari kacamata saya ya harus segera melakukan perubahan. Pilihannya kan cuma dua, mau bertahan di bisnis itu karena itu bisnis yang sudah dikenal, atau ya kita pindah ke bisnis lain. Tapi kan bisnis lain sendiri juga punya tantangan gitu ya. Iya. Kembali sih kalau sudah terlambat ya pilihannya ya seperti orang masuk rumah sakit gitu ya, harus segera masuk ICU Pak. Jadi kalau bisnis kita itu lagi sudah terlambat berdarah-darah dan sudah mau tutup lah, di depan mata itu sudah mau tutup, pilihannya ya kita tetap harus kreatif Pak, karena sekecil apapun di depan itu ada peluang. Ya, makanya kalau dari saya pengalaman, kalau kita itu mulai bisnis, itu kalau bikin bisnis plan itu selalu punya the worst case. Jadi skenario yang terburuk. Skenario terburuknya apa? Terus kita mau melakukan apa? Sehingga pada saat kita dihadapkan skenario terburuk itu di depan mata, kita sudah tahu. Oh, kemarin kita sudah punya rencana A dan B. Ya kita review aja. Oh, rencana A dan B itu apa masih relevan ya kita lakukan? Ya kita harus segera melakukan. Dan kalau sudah masuk ICU ya harus fokus Pak, perbaikan itu. Perbaikan ya. Harus dari pimpinannya. Iya. Seberapa besar kita harus berganti bisnis dibandingkan dengan kita kemudian memperbaiki bisnis yang sudah ada. Kalau Pak Lawrence secara subjektif melihatnya, kalau sudah terlanjur gagal, apakah kita tetap harus kekeh dengan bisnis kita dan kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan, atau enggak sih kayaknya saya udah tak beralih ke bisnis yang lain. Kalau Pak Lawrence seperti apa melihatnya? Kita kembali ya, lihat bahwa apakah bisnis kita itu future-nya, prospeknya masih ada enggak? Demand-nya ada enggak, Pak? Ininya adalah for the future gitu ya. Betul, Pak. Karena kita kan pebisnis kan mungkin enggak melihatnya dalam waktu dekat ya, Pak. Kita akan melihatnya jangka panjang. Jadi contoh paling gampang kamera Kodak kalau dulu kan ya. Itu kan perubahannya kan sedemikian cepat sampai akhirnya beberapa brand besar itu kan bangkrut, Pak. Iya. Nah, itu kan berarti kan demand-nya enggak ada, Pak. Demand-nya bergeser. Jadi kebutuhannya sudah enggak ke sana. Pakai handphone aja sekarang sudah waduh, enggak kalah canggih gitu ya. Wah, iya, Pak. Dan luar biasa. Satu untuk semua kan. Kalau iya. dulu kan handphonenya handphone jadul, bawa kamera, bawa film, waduh. Iya. Ya, jadi yang perlu kita ketahui adalah apakah bisnis kita ini ke depan masih ada peluang enggak, demand enggak marketnya. Kalau enggak ada ya jangan. Jangan ya. Tapi Pak Lawrence termasuk yang setuju nggak bahwa beberapa pebisnis itu terlalu mencintai produknya sampai dia kemudian pakai kacamata kuda gitu ya, nggak bisa ngelihat sehingga bocor-bocor halusnya itu nggak kelihatan gitu. Apa benar memang seperti itu? Betul, Pak. Karena bagaimanapun kan seperti ya saya tidak ngomong orang lain, seperti saya sendiri gitu ya. Kalau kita bangun bisnis A sudah lama, itu kan seperti anak kita, Pak. Iya. Bayi kita. Jadi kalau mau ngelepas itu kan rasanya
sayang gimana gitu ya, sayang masa banget. gitu, nggak bisa gitu ya. Hmm. Ya sebetulnya kita kalau seperti yang Pak Aldi bilang tadi kacamata kuda. Nah, itu gunanya teman-teman yang satu warna, satu visi, satu lingkungan dengan kita. Sehingga bisa membantu kita membuka kacamata kuda kita. Jadi kalau seperti saya di IO gitu ya, sometimes saya sharing sama teman-teman gitu atau dengerin teman-teman perjuangan mereka gitu. Saya akhirnya bisa memahami bahwa oh saya waktunya untuk ngelepas kacamata kuda saya. Karena teman-teman yang satu visi, satu lingkungan dengan kita, berarti kan mereka juga menghadapi hal-hal yang sama dengan kita. Lah kalau mereka bisa punya sudut pandang seperti itu loh, kenapa kok saya enggak ya? Kenapa kok saya enggak berpikir ke sana ya? Nah, mengenai nanti saya mau mengikuti atau tidak itu kan nomor 2. Tapi Iya. paling tidak kita sudah dapat satu insight gitu loh. Iya, iya. Ya artinya disitulah pentingnya kita berorganisasi, bersosialisasi begitu ya Pak Betul, Lawrence ya. betul. Oke. Nah sebelum kita akhiri dengan closing statement, saya ingin belajar sedikit karena teman-teman di UMKM itu kan sekarang juga saya contohkan UMKM karena memang kami punya inkubator bisnisnya, binaannya begitu ya. Itu kan jargon kita kan naik kelas. Oke. Ya, beberapa di antaranya sudah mencoba dalam tanda petik untuk kemudian bergabung dengan sebuah komunitas begitu melakukan ekspor. Nah, kebetulan kan ini pakatnya ekspor nih. Karena ekspor itu kan memang tidak semudah membalik telapak tangan ya, Pak. Kalau membalik telapak tangan kan gampang banget. Ekspor itu kan apalagi bahkan mungkin berikat juga sama ya. Makanan minuman juga katanya kalau di negara tertentu, negara A dengan negara B, kandungan kadar gulanya aja emang bisa beda. Nah, seperti apa kemudian yang bisa dibagikan gitu ya? Langsung aja tips-tipsnya gitu. Untuk ekspor itu apa yang harus diperhatikan supaya kita tidak mengalami masalah barang ditolak itu kan kerugiannya luar biasa besar. Gimana Pak Lawrence? Betul. Ekspor sebetulnya kita bisa, kalau pengalaman saya ya berikat itu, saya pernah ngalamin kok juga Pak. Barang saya itu di-reject. Pak. Iya Pak, padahal sudah sampai sana 2 kontainer. Oh, Dikomplain Pak. Sampai saya diundang ke sana untuk ngecek sendiri, tapi ya saya kan sudah tahu bahwa memang pembeli saya tidak punya itikat baik lah. oh. Mereka juga sudah waktu itu beberapa kali ke pabrik untuk cek produksi kita kan. Iya. Tapi saya belajar dari pengalaman itu, sebetulnya kita bisa coba mengurangi resiko itu. Itu dengan kita coba kerjasama dengan Departemen Perdagangan. Jadi kalau tidak salah minggu depan ini ada pameran UMKM yang orientasinya ekspor yang diadakan Departemen Perdagangan di Jakarta. Dan itu wadah yang bagus sekali karena di sana exposure-nya dapat. Yang kedua, Departemen Perdagangan akan membantu kita untuk apalagi ekspor ya, Indonesia kan sangat gencar ya. Itu akan sangat banyak membantu memberi kita tips dan channel. Kadang mereka menghubungkan kita. Jadi kalau pengalaman saya ekspor ya kita sebagai orang yang UMKM ya, ya kita harus cari channel yang bisa kita percaya untuk menghubungkan kita ke luar negeri ya, ke calon pembeli. Iya. Dan kalau untuk urusan produknya sendiri, apa-apa saja yang harus diperhatikan? Oh ya pasti kualitas. Kualitas. Ya, Dan itu jangan sampai berubah-berubah begitu ya. Betul. Karena kepercayaan tuh susah Pak dapatnya Pak. Kalau sudah didapat terus kita sembarangkan terus akhirnya marah, wah itu Membangunnya kembali, menemukannya kembali itu susah sekali Pak. 2-3 kali lipat lebih susah. Betul. Gitu. Jadi ya yang penting adalah kualitasnya harus stabil dan baik. Ya apa yang kita sampaikan, kita janjikan ya harus kita penuhin lah. Artinya itu. Iya. Oke. Waktu kita tidak banyak, tapi saya ingin meminta narasumber untuk sebagai closing statement gitu, Pak Lawrence. Topik kita adalah menghadapi tantangan dan kegagalan dalam bisnis. Ya, apa tips terbaik? Karena tadi menjadi sebuah keniscayaan bahwa semua pebisnis pasti akan mengalami banyak tantangan, bahkan juga tidak sedikit kegagalan. Apa tips terbaik untuk supaya kita tetap on the right track menghadapi tantangan dan kegagalan dalam bisnis?
Oke, singkat aja. Jadi mau kita sebagai UMKM atau pengusaha besar atau yang baru mulai sekalipun, tantangan dan kegagalan pasti di depan kita. Cuman apa yang saya mau bagikan adalah kita itu harus tangguh ya. Kalau filosofi saya itu selalu melihat ada kura-kura. Kura-kura itu meskipun pelan, Pak, tapi dia maju terus. Maju terus. Iya, jadi bukan masalah cepat atau lambat, tapi kegigihan dan ketangguhan kita yang menentukan kita untuk bisa ngatasin tantangan dan menghindari kegagalan kalau bisa. Oke. Itu. Baik. Terima kasih banyak waktunya di sela-sela kesibukan masih meluangkan waktu pagi-pagi. Sudah saya repoti dengan berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Lawrence Karnadi, Direktur PT Das Kencana Prima. Pak Lawrence, sukses terus ya. Salam buat istri yang harus pulang lebih dulu. Terima kasih banyak Pak Aldi. Sama-sama. Salam saya untuk teman-teman di IO Indonesia East. Sehat-sehat semuanya, sukses semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, itu talkshow saya bersama narasumber untuk Level Up di pekan ini. Saya tutup sampai di sini. Kita ketemu dalam talkshow Level Up pekan selanjutnya. Sampai jumpa.